penulis 32 buku dan dikenal sebagai Indonesia's leading expert in mind technology dengan reputasi internasional. Pak Adi adalah pembicara dan pakar teknologi pikiran yang sangat dicari di Indonesia. Jadi beruntung pada malam hari ini akademisi 6 ya sebagai penutup dari segmentasi kegiatan pada kesempatan ini dapat mengundang beliau sebagai pakar teknologi pikiran untuk menjelaskan dari sisi teknologi pikiran seperti apa. Beliau adalah satu-satunya pembicara yang menyelenggarakan workshop Quantum Life Transformation, registered, dan kelas hipnoterapi klinis dengan standar paling tinggi di Indonesia, scientific EEG dan clinical hypnotherapy, berdurasi 10 hari atau 110 jam tatap muka setara dengan 3 semester kuliah. Ini kelas-kelas yang sudah beliau buat. Pak Adi yang kita kenal sering juga menyelenggarakan seminar dan workshop. Sejak tahun 2002, beliau telah berbicara di berbagai komunitas dan perusahaan nasional dan internasional. Pelatihannya telah dihadiri ratusan ribu peserta. Dan tentu Pak Adi juga adalah seorang dosen magister profesi psikologi S2 psikologi klinis di Universitas Gunadarma dan dosen S2 pasca sarjana Setiap Semaratungga. Pak Adi juga adalah ketua umum Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Jadi luar biasa sekali. Setiap kali Pak Adi melakukan seminar-seminar, pasti pesertanya banyak sekali. Dan malam ini saja, ini menggunakan panitia ya, mengundang Pak Adi ini, kita berterima kasih juga menggunakan akun Zoom-nya Pak Adi langsung ya. Jadi panitia merasa pasti tidak pesertanya akan banyak sekali mengingat profil dari pembicara kita pada kesempatan ini sangat luar biasa sekali ya, utamanya di dalam mind technology. Saya bisa lihat beberapa pertemuan yang beliau lakukan, begitu banyak sekali yang hadir ya. Nah, saat ini Pak Adi dan tim hipnoterapis klinis AWGI sedang melakukan penelitian aplikasi hipnoterapi di bidang kesehatan, pendidikan dan organisasi atau perusahaan bersama dengan 7 universitas yang dipimpin oleh Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini berlangsung selama 3 tahun dengan mendapat dana dari LPDP. Ya, LPDP itu adalah dari gabungan dari 4 kementerian, Kementerian Pendidikan, Ristek Dikti kalau kemarin, yang sekarang sudah berpisah, kemudian keuangan ya. Nah, beliau juga pada kesempatan ini aktif di media sosial, di Facebook Adi W. Gunawan, di Instagram adiwgunawan.id, dan YouTube Adi W. Gunawan. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini sekali lagi kita beruntung sebagai pembuka saya mengucapkan selamat datang di sini yang sudah join 334. Jadi kalau pakai panitia punya Zoom akun Pak Gunardi, rasanya kita tidak mencukupi ya, karena kita kemarin peserta tidak sampai membludak seperti hari ini. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, saya sudah membacakan profil dari Pak Adi W. Gunawan. Untuk itu, secara singkat, jadi akademisi berbicara ini pertama-tama diadakan karena kita di 4 sesi pertama itu kita berbicara, yang memantik dari pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah aksi-aksi yang sebenarnya secara, kalau saya sebagai akademisi, itu sebenarnya biasa-biasa saja debat-debat akademis yang kita lakukan di forum-forum atau jurnal-jurnal internasional bereputasi. Namun ini melibatkan banyak orang ya, dengan tentunya melalui media-media yang
membuat juga keresahan sebagian masyarakat yang pada beberapa waktu ini yang menyebabkan beberapa umat, khususnya ini di kalangan Buddhis ya, secara khusus, walaupun kita juga bisa lihat mungkin beberapa kasus seperti yang kemarin kalau Bapak Ibu ikuti sesi yang kelima, apa yang disampaikan oleh psikiater, juga terjadi kasus-kasus sedemikian ini di beberapa agama lainnya ya. Nah, untuk itu langsung saja tidak berlama-lama kami undang Bapak Adi W. Gunawan untuk memberikan pencerahan bagi kita semua fenomena yang kami angkat untuk Bapak Adi sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan teori yang sudah kita minta Bapak untuk bicarakan. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Dr. Soleman dan juga teman-teman semua ya, Pak Gunardi juga sebagai MC. Oke, malam ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Ini sebenarnya topik yang sangat besar ini, sangat besar. Untuk mengajar materi ini di kelas hipnoterapi yang saya selenggarakan ini butuh waktu yang tidak sedikit ya. Jadi setelah diajarkan landasan teori, praktek, kemudian peserta itu perlu melakukan praktik klinis di rumah. Nah, dari situ baru terjadilah internalisasi pemahaman yang sangat-sangat bagus. Malam ini saya akan memberikan gambaran besar apa yang dipahami mengenai ego personality. Kemudian setelah saya memaparkan materi, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah slide awal kita, judulnya kita adalah Tanpa Diri ditinjau dari teori ego personality ya. Nah, sekarang apa sih ego personality ini? Ini barang apa nih sebenarnya? Istilah ini apakah istilah yang sudah awam atau tidak pernah terdengar sebelumnya? Kalau ego tahu, kalau personality tahu. Kalau ego personality ini apa? Saya jelaskan dulu sejarahnya ya. Jadi ego personality ini adalah sebuah nama yang saya berikan ya. Kalau di luar itu dikenal dengan nama ego state. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya lebih menggunakan nama ego personality bukannya ego state. Nah, teori ego state yang saya pelajari, kemudian saya dalami, saya kembangkan, kemudian saya praktekkan dalam konteks klinis membantu klien ini. Kalau diurut, itu kembali pada satu nama, yaitu Paul Federer. Paul Federer ini adalah seorang psikoanalis. Federer memiliki pemikiran, pandangan, teori mengenai adanya bagian diri. Jadi kita bukan entitas tunggal. Ada energi di dalam diri kita yang mendefinisikan kita. Ada yang namanya ego kateksis, ada yang namanya objek kateksis. Pemikiran Federer ini sangat-sangat dalam dan sulit dipahami oleh orang kebanyakan saat itu. Kemudian oleh Eduardo Weiss, muridnya Federer, itu dijelaskan lebih lanjut. Federer menulis buku yang judulnya Ego Psychology and the Psychosis. Kemudian Weiss, muridnya Federer, mengelaborasi lebih lanjut dalam buku yang juga sangat bagus, judulnya The Structure and Dynamics of the Human Mind. Ini pun masih dalam tataran teori, teman-teman. Belum bisa sifatnya operasional, belum bisa digunakan secara praktis dalam konteks klinis. Barulah pada karyanya Watkins, yaitu dalam buku Ego States and Theory and Therapy, Watkins dan istrinya Helen Watkins mengoperasionalisasikan teori ini. Jadi bagaimana digunakan dalam konteks klinis, merekalah yang membuatnya terjadi seperti sekarang ini.
Dan kebetulan Watkins ini adalah juga muridnya Weiss. Jadi Watkins belajarnya ke Weiss dalam program internship sebagai seorang psikiater. Dan di situ dia belajar konsep ini, kemudian dipraktekkan dalam konteks klinis. Nah, ini adalah kemarin saat saya menyiapkan materi ini, dan teman-teman kalau bisa lihat di samping laptop saya itu ada beberapa buku ya. Sebenarnya ada sangat banyak buku membahas teori ini ya. Saya ambil yang inline, yang sejalan dengan apa yang saya pelajari dan praktekkan. Nanti saya akan berikan judul-judul bukunya. Literatur teori dan teknik ego state. Ini ada sekali lagi sebagian dari buku, dan saya tidak mencantumkan artikel jurnal yang cukup banyak ya. Karena ini kita lebih kepada pembahasan yang sangat mendasar, kita tidak dalam kajian akademik. Jadi buku-bukunya seperti ini. Yang pertama adalah punyanya Paul Federer, terbit 1952, judulnya Ego Psychology and the Psychosis. Kemudian Eduardo Weiss menulis buku tahun 1960, terbitnya, judulnya The Structure and Dynamics of the Human Mind. Lanjut oleh John dan Helen Watkins, terbit 1997, Ego States, Theory and Therapy. Kemudian saya juga mendalami, Watkins punya cukup banyak buku mengenai ego state, saya tampilkan salah satu saja. Lanjutan dari Ego State, Theory and Therapy adalah We, the Divided Self. Ditulis oleh John Watkins dan Rhonda Johnson. Lanjut lagi, ada penelitian menarik yang lebih awal dilakukan oleh Ernest Hilgert, bicara mengenai bahwa manusia ini punya kesadaran yang tidak hanya satu, tapi ada segmen-segmen di dalamnya. Ini bukunya judulnya Divided Consciousness, Multiple Controls in Human Thought and Action. Buku lain yang sangat bagus adalah karya John Beers, 1982, judulnya Unity and Multiplicity, Multilevel Consciousness of Self in Hypnosis, Psychiatric Disorder and Mental Health. Lanjut lagi ada buku yang juga sangat bagus, karya Benjamin Wallman dan Montag Ullman. Mereka adalah editor, terbit 1986, judulnya Handbook of States of Consciousness. Dan satu buku lagi yang juga sangat bagus, ini bicara mengenai konsep ego state ditinjau dari perspektif transactional analysis yang dikembangkan oleh Eric Barron. Judulnya adalah, penulisnya adalah Charlotte Shields dan Helena Hargaden, terbit tahun 2003. Ego personality ini adalah nama yang saya berikan karena waktu saya membaca dan mempelajari buku Ego State karya Watkins, di situ Watkins menjelaskan nama ego state sebagai payung. Jadi ini ego state, di dalamnya ini ada ego state, ada dan yang lain-lain. Jadi menurut saya ini kurang tepat karena tidak mungkin sebuah nama yang sama digunakan sebagai nama payung, sehingga saya menggunakan istilah ego personality atau EP. Nah sekarang, EP ini bagaimana cara kita mengenalinya? Sebenarnya sangat mudah teman-teman ya. Yang paling mudah adalah saat kita baru bangun tidur. Kalau kita baru bangun tidur, biasanya itu akan ada dua EP, dua bagian diri yang ribut-ribut sendiri. Terutama kalau hari Senin biasanya, kalau ke kantor ya. Bangun pagi, ada suara yang bilang, ayo bangun. Satu suara lagi bilang, udahlah 5 menit lagi lah. Dan dua ego personality ini nanti ribut-ribut sendiri. Nah, pada saat terjadi dua dalam tanda kutip keributan ini, yang satu bilang suruh bangun, yang satu bilang tidur lagi lah sebentar. Sebenarnya yang aktif pada saat yang bersamaan nggak cuma dua, itu ada 3 sebenarnya. Jadi ada 2 yang lagi dalam tanda kutip konflik, sementara ada 1 yang mengamati. Kemudian mengenali ego personality juga bisa dengan cara misalnya nih pada saat khususnya nih ibu-ibu nih ya, kalau lagi mau ke pesta, kemudian sudah siap-siap, nah ini lagi mau pilih baju ini di lemari. Buka lemarinya lebar-lebar, kemudian lihat baju, oke, mau sudah ngambil biru nih, ambil biru. Waktu dipas-paskan, kok ada suara bilang, jangan pakai yang biru, bagus yang merah. Ambil lagi yang merah, dipas-paskan, ada suara lagi bilang, biru lebih bagus. Yang satu bilang, merah lebih bagus. Tiba-tiba nyeletuk lagi ada yang bilang, lebih bagus hitam. Nah, suara hati yang orang katakan sebagai informasi dari dalam ini, itu sebenarnya adalah ego personality in action. Mereka lagi aktif. Cuma selama ini kan kita tidak sadar atau tidak mengerti bahwa ini sebenarnya EP. Dan EP ini bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi.
Cara lain adalah untuk mengenali ego personality adalah misalnya pada saat kita yang paling muda ya, kalau pas lagi mau makan ini, pergi ke sebuah depot atau resto, mau makan, kemudian sudah lihat menu, naik turun, wah ini enak, ya ini juga enak nih, ya ini juga lebih enak ini. Jadi di dalam diri kita tuh terjadi keributan sebenarnya. Terjadi silang pendapat, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Ini sebenarnya sekali lagi ego personality in action. Jadi ada bagian-bagian diri kita yang tiba-tiba aktif dan itu muncul dalam bentuk suara di dalam diri kita. Orang mengatakan ini suara hati. Saya mengatakan ini adalah ego personality. Jadi ini caranya kita mengenali ego personality. Cara lain lagi adalah misalkan pernah nggak teman-teman saat Anda melakukan atau membuat sebuah keputusan atau melakukan sebuah tindakan, setelah Anda melakukan tindakan yang semula Anda pikir ini benar, kemudian timbul penyesalan. Aduh, mestinya nggak boleh begini nih tadi ini. Nah, yang melakukan tindakan ini adalah satu EP, yang menilai tindakan kita dan menyatakan tindakan kita ini kurang tepat adalah EP yang berbeda. Dan contoh yang terakhir adalah buat ibu-ibu yang diet, bagaimana coba? Kalau Anda diet nih yakin banget, yes saya bertekad untuk tidak makan. Wah, kan jalan ini. Kemudian akhirnya Anda diundang pesta. Kemudian ada suara bilang, ayo nyoba sedikit lah. Ada yang bilang, jangan, coba sedikit lah. Ini kan ribut ini di dalam ini. Kemudian setelah itu Anda makan sedikit saja dan Anda pulang ke rumah dengan perasaan bersalah, perasaan menyesal, marah pada diri sendiri. Nah, ingat, perhatikan baik-baik kalimat ini. Marah pada diri sendiri. Itu sebenarnya ada satu EP yang tidak puas dengan apa yang barusan Anda lakukan, dan dia ini marah pada Anda. Jadi sebenarnya satu EP marah pada EP yang lain. Sampai sini jelas ya, itu cara kita mengenali adanya ego personality. Nah, bagaimana ego personality ini mengendalikan diri kita? Jadi ibaratnya ini teman-teman, anggaplah kita ini, badan kita ini seperti sebuah media atau robot. Oke? Di dalam diri kita ini ada banyak sekali EP. Berapa jumlahnya jangan dihitung dan jangan tanya. Kenapa? Saya menelusuri pemikirannya Freud, Federer, Weiss, kemudian Watkins, kemudian juga Jung, kemudian juga Eric Berne, dan yang lain-lain. Saya berusaha mencari tahu pernah nggak para pakar ini bisa menghitung atau menentukan ada berapa banyak ego state, yang saya sebut ego personality, di dalam diri kita. Jawabannya tidak ada yang tahu. Tetapi teman-teman, di dalam diri kita tuh ada banyak EP. Ada yang EP janin, EP bayi, EP anak kecil, EP laki, EP perempuan, EP orang tua, EP anak muda. Intinya banyak. Nah, bagaimana dia mengendalikan diri kita? Badan kita ini adalah wadah, tubuh atau sarana untuk EP ini mengekspresikan dirinya. Jadi apabila satu EP aktif menggunakan badan kita untuk mengekspresikan dirinya, maka kita ini adalah si EP itu. Sampai sini jelas ya? Saya ulangi ya. Jadi badan ini adalah wadahnya. Jadi kalau misalkan yang lagi aktif adalah EP yang tua, nah kita ini bisa jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang tenang. Kalau yang lagi pas aktif ini adalah EP yang anak mudanya misalkan, lebih bisa semangat, katakanlah bisa lebih ceria, atau mungkin yang agak-agak nakal, suka menggoda temannya. Jadi tergantung, setiap EP punya karakter dan kepribadian masing-masing. Mudahnya adalah EP ini adalah manusia kecil dalam tanda kutip ya, yang ada di dalam diri kita. Kalau menggunakan analogi komputer, EP ini adalah apa yang tampil di layar desktopnya kita, di layar monitornya kita. Jadi kalau sekarang ini yang tampil di layarnya Anda, tulisan bagaimana ego personality mengendalikan diri kita, maka inilah EP yang lagi aktif dalam diri kita. Seperti ini analoginya. Dan dalam satu minggu kita membutuhkan kurang lebih ya teman-teman ya, 5 EP untuk menjalankan peran dan fungsi diri kita. Saya kasih contohkan saya. Saya pasti ada satu EP yang sebagai suami, itu pasti. Satu EP sebagai papanya anak-anak. Satu EP sebagai seorang terapis kalau saya lagi menerapi. Satu EP sebagai anak kalau saya jumpa orang tua saya. Satu EP sebagai pimpinan lembaga kalau saya lagi bertemu dengan
staff saya. Jadi ada 5 kurang lebih yang aktif mengendalikan diri kita. Dan mereka aktifnya tuh secara dinamis bergantian sesuai dengan situasi. Ya. Dan sekarang bagaimana ego personality ini tercipta? Ini menarik sekali teman-teman. Dalam buku Ego State Theory and Therapy yang ditulis oleh John Watkins dan istrinya Helen Watkins, mereka menyatakan bahwa EP tercipta, sekali lagi mereka menggunakan istilah ego state, tercipta melalui 3 proses. Yang pertama adalah normal differentiation, artinya dalam proses pertumbuhan yang normal bisa tercipta bagian diri atau ego state. Contohnya begini, kalau anak masih kecil, anak ini dikasih obat yang rasanya pahit dengan permen yang rasanya manis, anak pasti akan memilih permen yang rasanya manis. Maka di situ muncul 2 EP. Satu EP yang tidak suka yang pahit, satu EP suka yang manis. Jadi ini adalah proses terciptanya EP secara natural, secara alamiah. Mereka menyebutnya sebagai ego state. Ada lagi bagian diri yang tercipta karena trauma. Ini disebut dengan part. Apabila trauma ini sangat-sangat luar biasa, maka bisa tercipta alter. Nah, teman-teman yang nonton film Split, itu alter dalam diri si pemain, siapa namanya itu, saya lupa itu. Yang pemain film Split itu, jadi ada banyak alter di dalam dirinya si orang ini, ya. Introject adalah EP atau ego personality yang muncul akibat, dalam tanda kutip ya, rekaman dari orang yang kita anggap sebagai figur otoritas atau penting dalam hidup kita. Jadi misalkan kalau anak nih, di dalam diri kita pasti ada introject papa mama, itu pasti. Kalau Anda sudah berkeluarga, di dalam diri Anda, kalau Anda seorang suami, di dalam diri Anda pasti ada introject dari istri Anda. Kalau Anda istri, di dalam diri Anda pasti ada introject suami Anda. Nah, ini adalah 3 cara yang dijelaskan oleh Watkins di dalam bukunya. Bagaimana proses terciptanya bagian diri atau ego state, atau yang saya sebut ego personality. Dalam praktek klinis kami, mulai tahun 2005, saya praktek mulai 2005 sebagai hipnoterapis klinis, kemudian saya mengajar hipnoterapi, ada murid-murid saya, hipnoterapis ABGI, melakukan praktek. Dalam kurun waktu 2005 sampai sekarang, kami menemukan lewat praktek klinis kami, ada banyak proses atau cara lain di luar yang 3 yang dijelaskan di buku Watkins, mengenai cara terciptanya bagian diri atau ego personality. Apa saja? Saya memberikan nama sesuai dengan proses penciptaannya dan saya tidak akan masuk ini terlalu dalam karena ini bukan sesi saya mengajar kelas hipnoterapi ya. Ada yang namanya mission, imprint, yatron, phantom, outer, entity, retro, follower, transfer, duplicate, copy-paste, dan yang paling baru ini ada satu lagi bagian diri yang ditemukan dari hasil diskusi saya dengan salah satu rekan sejawat, yaitu murid saya, hipnoterapis ABGI. Akhirnya saya memberikan nama sebagai carry over. Jadi ada tambahan, jadi sekarang ada 15 ya. 3 yang pertama ini adalah yang diceritakan di buku, 4-15 adalah apa yang kami temukan di ruang praktek. Nah sekarang, kalau kita bicara kondisi kesadaran, kan dari sadar normal, kemudian turun, light trance, turun lagi lebih dalam, kita masuk ke subconscious kita, dan yang sangat dalam itu adalah unconscious. Nah, EP ini tinggalnya di mana? EP tinggal di lapis-lapis kesadaran. Ada EP yang di permukaan, yang mengendalikan diri kita. Itu disebut dengan executive ego personality. Kalau sekarang ini, saya yang sedang melakukan paparan materi, maka yang aktif adalah EP saya yang seorang pengajar. Dalam keseharian, seperti yang sudah saya jelaskan, kita butuh kurang lebih maksimal 5 lah. Bisa 5, bisa 6 lah. Kurang lebih 5. EP untuk menjalankan diri kita. Ada EP yang di bawah. Itu disebut dengan underlying ego personality. Ini hanya bisa dijangkau dengan kita merilekskan pikiran kita. Kita masuk ke bawah sadar kita, dalam konteks terapi, ini hanya bisa dijangkau dalam kondisi hipnosis. Dan biasanya EP-EP yang underlying inilah yang bikin masalah. Dan ini yang kita proses.
Tapi hari ini saya tidak masuk ke wilayah ini. Jadi teman-teman tahu bahwa ada EP di permukaan yang aktif, disebut executive ego personality, ada yang di kedalaman, disebut underlying ego personality. Yang underlying kalau dibutuhkan, dia bisa aktif. Dia bisa aktif sendiri, dia bisa aktif sesuai dengan kebutuhan. Ya. Satu penelitian yang sangat menarik yang dilakukan oleh Spencer Sherman di tahun 1971, ini adalah sebuah penelitian disertasi doktoral ya. Ditulis dalam disertasi yang berjudul Very Deep Hypnosis, an Experimental and Electroencephalographic Investigation, unpublished doctoral dissertation, Stanford University. Dalam penelitiannya, Sherman ini melakukan kajian, dia mengukur gelombang otak subjek penelitiannya yang dituntun masuk ke kondisi hipnosis ekstrim, sangat dalam. Dan temuannya luar biasa. Di situ dia menyatakan, subjek yang mencapai kondisi kedalaman hipnosis ekstrim atau extremely profound depth of hypnosis menggambarkan pengalaman mereka sebagai segalanya, merasa satu dengan segala sesuatu, kehilangan pengetahuan mengenai identitas diri, tidak ada aku, ketenangan mental yang absolut, tidak ada bentuk-bentuk pikiran atau gambaran mental. Mereka yang berhasil masuk ke dalam kondisi seperti ini, kalau ditanya siapa Anda, mereka bilang tidak tahu. Jadi mereka, kalau dari perspektif yang sudah saya jelaskan, kalau teman-teman lihat di slide yang ingat yang sebelumnya saya tunjukkan pada Anda, pada saat kita turun kesadaran kita ya, kita bawa turun dari sadar normal, terus turun rileks, lebih dalam, dan sampai ke kedalaman ekstrim, maka di kedalaman ini, EP yang ada di atas ini semuanya menjadi padam, menjadi tidak aktif. Dan yang terjadi adalah berlaku kesadaran murni saat itu. Kami pernah, saya dan salah satu murid saya secara tidak sengaja saat melakukan terapi, waktu melakukan induksi, membawa klien masuk kondisi hipnosis, klien ini masuk ke kondisi ekstrim, dan saat ditanya pada saat terapi dimulai, oke, tadi Anda menjelaskan bahwa masalah Anda begini-begini, benar? Jawabannya adalah, masalah apa? Loh, tadi kan Anda menjelaskan masalah Anda ini. Enggak tuh, enggak ada masalah. Loh, Anda siapa kalau begini? Enggak tahu. Pada saat disebutkan misalkan namanya Budi. Anda kan Budi? Bukan tuh. Loh, kalau gitu Anda siapa? Enggak tahu. Jadi pada saat masuk ke sana, EP yang di atasnya semuanya padam. Ini sebuah kondisi yang ekstrim, jarang sekali bisa ditemukan atau berhasil dituntun si klien masuk kondisi ini di tahap eksperimen. Tapi kalau untuk terapi, kami tidak akan bawa klien ke kedalaman ini ya. Nah, di dalam diri kita ini sering terjadi diskusi antar ego personality. Ini sangat kelihatan kalau misalkan kita mau membuat sebuah keputusan ya, ingin melakukan sesuatu yang penting. Nah, di dalam itu nanti ada banyak diskusi, ada suara-suara begini begitu. Ini akan membuat kita nih bingung. Mau nurut yang mana ini sebenarnya? Jadi, sekali lagi teman-teman, ini adalah ego personality, adalah suara hati. Dan itu terdengarnya di dalam ya teman-teman ya. Tolong dibedakan, bukan terdengar di luar. Kalau suaranya itu dari luar, itu skizofrenia. Itu ranahnya psikiater untuk membereskan, mengobati ya. Kami nggak bisa. Nah, masalah manfaat dan penerapan pemahaman ego personality dalam kehidupan. Teman-teman, tadi saya sudah jelaskan kita punya banyak EP. Rata-rata seminggu kita butuh 5 yang aktif. Masalah muncul apabila kita tidak lentur, tidak fleksibel dalam melakukan pergeseran EP. Saya kasih satu contoh. Ada seorang ibu, seorang wanita, kebetulan ini adalah teman saya di Surabaya. Dia adalah seorang pimpinan perusahaan. Dia kerja di salah satu perusahaan. Sangat-sangat powerful, orangnya sangat cerdas. Yang terjadi adalah pada saat dia pulang ke rumah, EP-nya ini tidak bergeser, belum bergeser. Jadi EP-nya yang aktifnya adalah EP sebagai pimpinan perusahaan. Nah, dia pulang ke rumah, dia menjalankan rumahnya dia, rumah tangganya dia ini ibaratnya sebuah perusahaan. Jadi EP-nya yang aktif adalah EP
sebagai pimpinan perusahaan. Tentu saja ini kan membuat tidak nyaman dong keluarganya. Suaminya, cara dia berbicara dengan suami bukan sebagai istri bicara sama suami, tapi sebagai seorang pimpinan berbicara pada anak buahnya, atau seorang pimpinan berbicara kepada koleganya. Jadi itu beda. Nah, anak dengan dirinya dia juga begitu. Dia memperlakukan anaknya tanpa dia sadari ya. Itu sebagai bawahan. Jadi susah terjadi dialog antara orang tua. Ini jadi masalah nih teman-teman ya. Dan misalkan pun kalau kita melakukan pendekatan pada seseorang, kalau kita tidak tahu menggeser EP kita, ini akan membuat kita sulit untuk bisa menjalin relasi dengan dia. Nah sekarang bagaimana dalam konteks diri sendiri? Kalau kita mengenal bahwa diri kita ini ada banyak bagian diri, maka pada saat kita mau melakukan sesuatu tentunya kita akan berpikir jernih. Nah, berpikir jernih ini artinya apa? Kita perlu melibatkan EP-EP yang lain. Kalau ada yang menyampaikan protes, rasa tidak puas, kita tahu ini adalah EP. Kita bisa ajak rundingan EP ini. Dalam parenting juga sama. Ada orang tua yang terlalu kaku di mana dia itu tidak mau bergeser. EP-nya hanyalah EP sebagai ayah, tidak mau EP sebagai temannya anak-anaknya dia. Sehingga ini tidak fleksibel dan anak-anak tidak bisa dekat dengan dia. Relasi komunikasi juga sama. Ya. Jadi kita perlu tahu, saya satu contoh ya. Saya kan tipe kepribadian saya ini orang yang tegas, kalau yang gampang menggunakan pembagian tipe kepribadian yang 4 itu, saya orang yang kolerik. Saya kolerik banget ya. Saya tahu apa yang saya lakukan, saya yakin betul dengan apa yang saya lakukan. Pada saya jumpa rekan saya yang juga seorang kolerik dan di usianya lebih tua dari saya, apa yang harus saya lakukan? Maka karena saya mengerti konsep ini, saya menggeser EP koleriknya saya. Saya geser EP kolerik saya, yang saya aktifkan adalah EP flegmatik saya. Jadi EP yang oke lah, yang ngambil bawah, yang dengarkan, nurut, tidak mau bantah, ya suka memuji. Dengan demikian, si lawan bicara ini orangnya merasa nyaman dengan saya. Jadi saya bisa nyetel ini. Kapan saya bisa memunculkan EP saya yang ini, kapan saya bisa memunculkan EP saya yang itu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam studi juga sama. Ini cerita menarik nih teman-teman. Saya pernah nangani kasus di mana ada seorang anak SMA, kebetulan orang tuanya kenal saya waktu kami sama-sama liburan ke luar negeri. Jadi kami ikut satu tour ya, ke New Zealand beberapa waktu yang lalu. Saya dihubungi nih oleh orang tua ini, teman ini. Anaknya masuk SMA, tiba-tiba jadi anak yang bodoh. Gurunya mengajar apa saja, dia bisa dengar, tapi dia tidak mengerti. Dan orang tuanya concern banget ini. Selidik punya selidik, ternyata anak ini mulai playgroup TK sampai SMP tamat, sekolah di sekolah internasional. Dengan bahasa pengantar, bahasa Inggris. Anak ini fasih bahasa Indonesia, sangat fasih. SMA dia masuk di sekolah National Plus dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Nah, mengapa dia tidak bisa belajar setelah di SMA? Ternyata waktu dia di kelas, yang aktif ini adalah EP yang menguasai bahasa Inggris, seperti yang sudah terjadi sekian tahun kan, mulai playgroup TK sampai dia tamat SMP. Maka setiap kali dia di kelas, yang aktif adalah EP bahasa Inggris, tentu saja EP bahasa Inggris tidak ngerti yang bahasa Indonesia yang disampaikan gurunya waktu menjelaskan materi. Nah, melalui sedikit negosiasi, melalui sedikit edukasi, dan saya bisa mengajar bahwa nanti kalau dibutuhkan, di kelas yang aktif adalah EP bahasa Indonesia, dan itu terjadi. Dan setelah itu tidak ada masalah. Bagaimana aplikasi untuk mencapai goal? Kalau Anda punya goal dan Anda belum bisa mencapainya, besar kemungkinan adalah satu EP mau goal ini, ada satu atau beberapa lain yang menolak Anda mencapai goal ini. Dan biasanya terjadi sabotase sendiri. Demikian juga dalam bisnis dan karir ya. Oke, ini saya tunjukkan dulu satu contoh EP. Kita lihat ini teman-teman, ada seorang tentara ini yang kalau saya lihat usianya paling tidak sekitar bisa 40-an ini ya. Pada saat mau disuntik oleh seorang dokter ini, yang terjadi Anda lihat ya, yang aktif ini adalah EP anak-anaknya. Oke, saya mainkan. Atas
Nah, teman-teman lihat itu? Ya, yang lagi aktif tadi nangis-nangis seperti anak kecil, orang mengatakan seperti anak kecil. Tapi sebenarnya kalau Anda memahami konsep EP yang saya baru terangkan, ini yang lagi aktif adalah EP anak kecil beneran ini. Dia mengekspresikan dirinya dengan menggunakan tubuh dirinya yang dewasa. Oke? Nah, saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Siapakah aku? Ada yang menyatakan begini, saat aku mati, tubuhku akan dikubur dan kembali ke tanah. Jiwaku menunggu penghakiman di akhir zaman. Rohku kembali pada Sang Khalik, Sang Pencipta. Pertanyaannya, siapakah aku? Coba Anda renungkan ya. Saat aku mati, dia bilang saat aku mati, nah, tubuhku akan dikubur dan kembali ke tanah. Nah, sudah mati kok masih ada aku tuh loh. Jiwaku menunggu penghakiman di akhir zaman. Berarti jiwa dimiliki oleh aku. Padahal aku tadi katanya sudah mati. Rohku kembali pada Sang Khalik. Coba lihat. Siapakah aku? Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum saya kembalikan kepada host kita, Dr. Sulaiman, ini saya beritahu ke teman-teman bahwa ini adalah media sosial saya aktif. Saya punya situs adewigunawan.com, ada banyak artikel yang saya tulis di sana. Dalam kurun waktu sekian tahun itu total sudah ada sekitar 300 artikel yang saya posting di website saya. Kemudian saya juga aktif, ada kanal YouTube ADW Gunawan, di Facebook ADW Gunawan, dan Instagram @adwgunawan.id.